Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap produktif dalam masa pandemi COVID-19 ini dan selalu patuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 3M dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pipi Mardiana. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Ekonomi semester 5. Dalam video kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana saya mendirikan sebuah koperasi untuk pemenuhan tugas mata kuliah ekonomi regional yang diampu oleh dosen Bapak Karisma Danang Yuangga, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Dalam proses pendirian koperasi ini memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi organisasi yang secara terus-menerus mengembangkan diri dan memberikan kemanfaatan kepada anggotanya, serta berperan aktif dalam gerakan koperasi dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip koperasi. Sedangkan untuk misinya yaitu menciptakan siswa yang siap berkompetensi dalam dunia usaha, menyediakan kebutuhan masyarakat, menjadikan koperasi sebagai salah satu wadah perekonomian Indonesia, meningkatkan kinerja untuk anak muda dalam berbisnis, serta untuk meningkatkan wawasan berorganisasi. Setelah kita mengetahui visi dan misi proses pendirian koperasi ini, selanjutnya saya akan membahas yang pertama, deskripsi tentang koperasi, yang dimana koperasi sekolah di SMP Negeri 1 Cisauk ini didirikan oleh komite sekolah pada tahun 2010 yang diberi nama Koperasi Sejahtera dengan harapan agar dapat memberikan jasa dan kesejahteraan bagi anggota, masyarakat, lingkungan, dan para siswa-siswi. Alasan pengembangan koperasi sejahtera dari koperasi sebelumnya yaitu untuk memberikan pengalaman khususnya bagi siswa untuk peduli pada pengembangan koperasi sehingga dapat diharapkan menjadi sarana bagi pelajar untuk belajar melakukan usaha kecil-kecilan, mengembangkan kemampuan berorganisasi, mendorong kebiasaan untuk berinovasi, dan belajar menyelesaikan masalah. Kedua, bagian keuangan. Bagian keuangan ini terdiri dari pembagian SHU. Koperasi Sejahtera menerapkan pembagian SHU secara transparan agar anggota dapat menghitung jumlah dana partisipasinya terhadap koperasi. Pembagian yang transparan juga dapat mengedukasi semua anggota dalam berdemokrasi, menerapkan kepemilikan, membangun kepercayaan, serta menghindari kecurangan yang dilakukan pengelola maupun anggota. Sebelum kita menghitung SHU koperasi, alangkah baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui rumus JM atau jasa modal dan rumus JA atau jasa usaha. Untuk rumus JM atau jasa modal yaitu JM sama dengan simpanan anggota dibagi total simpanan koperasi dikali persentase jasa modal dikali SHU. Sedangkan untuk rumus JA atau jasa usaha yaitu penjualan anggota dibagi total penjualan koperasi dikali presentasi jasa anggota dikali SHU sehingga diperoleh rumus SHU yaitu SHU sama dengan JM ditambah JA. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat contoh perhitungan SHU. Pembagian SHU. Diketahui, SHU Koperasi Simpan Pinjam SMP Negeri 1 Cisauk memiliki SHU tahun 2019 sebesar 20.654.000. Berdasarkan kesepakatan anggota di dalam AD atau ART, persentasi pembagian SHU adalah jasa modal 20%, jasa modal anggota 25%, untuk cadangan koperasi 40%, dan lainnya 15%. Jumlah simpanan anggota koperasi SMPN Negeri 1 Cisauk ada Rp38.450.000 dan penjualannya selama tahun 2019 mencapai 100 juta. Denny merupakan anggota, memiliki simpanan pokok 800.000 dan simpanan wajib 500.000. Denny juga sudah berbelanja di koperasi sebesar 300.000. Maka
Berapa SHU anggota yang diterima Denny? Jawaban cara menghitung sisa hasil usaha anggota Denny. Diketahui, SHU Koperasi SMPN Negeri 1 Cisauk sama dengan Rp20.654.000, jasa modal sama dengan 20%, jasa modal anggota sama dengan 25%, total simpanan Denny, simpanan pokok Rp800.000 ditambah simpanan wajib Rp500.000 sama dengan Rp1.300.000, penjualan anggota, belanja Denny sama dengan Rp300.000, total penjualan koperasi sama dengan 100 juta. Sisa hasil usaha anggota sama dengan jasa modal atau JMA ditambah jasa usaha atau JUA. Rumus jasa modal atau JMA yaitu simpanan anggota dibagi total simpanan koperasi kali persentase jasa modal kali SHU. Jadi, jasa modal Denny sama dengan Rp1.300.000 dibagi Rp38.450.000 kali 20% kali Rp27.654.000 sama dengan Rp186.997. Sedangkan rumus jasa usaha atau JUA yaitu penjualan anggota dibagi total penjualan koperasi kali persentase jasa anggota kali SHU. Jadi, jasa usaha Denny sama dengan Rp300.000 dibagi 100 juta kali 25% kali Rp27.654.000 sama dengan Rp20.740. Maka SHU Koperasi Denny untuk tahun 2019 adalah Rp186.997 ditambah Rp20.740 sama dengan Rp207.737. Yang ketiga, rencana kegiatan dan strategi operasional. Koperasi sekolah dalam menjalankan kegiatannya melakukan penyusunan rencana strategis maupun rencana operasional berdasarkan kriteria pemilihan yang tidak hanya relevan dengan perkembangan sistem secara keseluruhan tetapi juga dengan kondisi lingkungan sekolah. Pengelolaan koperasi sekolah dilakukan oleh karyawan koperasi. Peran karyawan di koperasi sekolah sangat membantu jalannya koperasi sekolah. Karyawan koperasi sekolah membantu mengelola koperasi pada saat efektif siswa belajar di kelas. Selanjutnya, pada saat jam istirahat, pengurus koperasi ikut membantu dalam pengelolaan koperasi sekolah. Pengurus melakukan kegiatan operasi dengan melayani pembelian, pengecekan barang, sekaligus penataan barang di dalam koperasi sekolah. Koperasi sekolah yang didirikan di SMP Negeri 1 Cisauk selain difungsikan sebagai tempat usaha, juga difungsikan sebagai wahana belajar untuk pengurus atau lebih sering disebut sebagai laboratorium siswa, yaitu di bidang ekonomi untuk meningkatkan diri siswa di dalam aspek pendidikan dan jiwa wira swasta. Dalam kegiatan operasional koperasi menjual beberapa kebutuhan sekolah seperti alat tulis, snack, minuman, seragam sekolah, dan bahan pokok makanan. Yang keempat, alur pengurusan izin usaha pendirian koperasi. Alur pengurusan izin usaha pendirian koperasi. Dalam alur ini, terdapat 3 pihak yang terkait. Yang pertama, pemohon, yang kedua, front office, dan yang ketiga, back office. Dalam alur ini dijelaskan dengan memberikan informasi melalui panah dengan warna yang berbeda. Panah yang pertama berwarna biru dengan alur bekas, panah yang kedua berwarna hijau dengan alur informasi, dan panah yang ketiga berwarna orange dengan penolakan berkas. Dalam alur ini, pemohon dan front office saling bertanya dan bertukar informasi mengenai informasi perizinan, konsultasi gambar, info tata ruang, info pengaduan, dan info persyaratan.
Dalam alur ini, pemohon menyiapkan berkas yang akan diperiksa oleh front office dan akan diproses oleh back office. Jika dalam berkas tersebut tidak sesuai dengan pendirian koperasi, maka back office akan menginformasikan tentang penolakan kepada front office untuk diberitahukan kepada pemohon. Tetapi, jika berkas yang diberikan oleh pemohon sudah sesuai dengan pendirian koperasi, maka pemohon akan melakukan pembayaran retribusi kepada front office dan data akan disimpan kepada back office. Dalam pembahasan proses pendirian koperasi ini dapat disimpulkan bahwa koperasi sejahtera dapat memberikan lebih banyak kesempatan serta peluang untuk usaha kecil atau mikro sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat yang akan berdampak pada pemasukan masyarakat. Terima kasih.